Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwanan. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana kita menjadi seorang pebisnis travel planner, yang mana dengan bisnis ini kita akan mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat kita. Ada banyak alasan kenapa kita harus berbisnis, sahabat sekalian. Yang pertama, karena 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah dari usaha, dari bisnis. Teman-teman sekalian yang hari ini misalkan sudah mempunyai usaha, tetap harus punya usaha yang kedua. Karena apa? Karena yang pertama, yang namanya bisnis itu ada pacekliknya. Contohnya misalkan klinik di saat akhir Ramadan dan Syawal, di mana waktu-waktu itu harusnya kita banyak memetik hasil. Rata-rata misalkan usaha klinik, ketika akhir Ramadan dan Syawal tiba, justru kita harus mengeluarkan pengeluaran kita 3 kali. Yang pertama adalah gaji bulanannya, yang kedua adalah THR-nya, yang ketiga adalah ketika libur bersama, taruhlah 10 hari, maka kita harus membayarnya. Nah, maka yang teman-teman sekalian sekarang udah menjadi pengusaha, ini juga menjadi tambahan usaha yang luar biasa. Yang kedua, untuk teman-teman sahabat sekalian yang sekarang menjadi karyawan, insya Allah kita mempunyai penghasilan tambahan dari travel planner ini. Yang ketiga, untuk ibu-ibu, mami planner, sekarang ibu-ibu bisa mengerjakan bisnis ini di rumah, tanpa harus keluar rumah, tanpa harus ke kantor, maka kita bisa siapkan usaha ini dari rumah kita. Yang pertama, kenapa kita harus berbisnis ini? Karena yang pertama adalah 9 dari 10 pintu rezeki dari perniagaan. Yang kedua, kenapa kita harus selalu berbisnis, tetap berbisnis, dan kita harus mempunyai bisnis? Karena yang kedua alasannya, kata Imam Syahid Hasan Al-Banna, meskipun kita punya penghasilan yang pasti setiap bulan, itu kita tetap harus berbisnis, karena dalam perniagaan itu ada barokah. Meskipun kita nggak dapat sesuatu keuntungan yang besar dari usaha itu, kita ambil barokahnya. Dan insya Allah ketika kita berbisnis, maka Allah akan berikan barokah kepada kita. Yang ketiga, dengan kita berbisnis, maka kita bisa menjadi wasilah agar Allah menurunkan rezekinya dari tangan perniagaan kita. Nah, sahabat sekalian, saya akan menyampaikan prospek bisnis travel planner umroh ini adalah bisnis yang dahsyat sepanjang zaman. Nah, dahsyat sepanjang zaman. Kenapa dahsyat sepanjang zaman, teman-teman sekalian? Yang pertama, ya, sebelum kita sampaikan dulu tentang prospek bisnisnya, maka yang harus kita rubah mindsetnya adalah ini, bahwa ketika kita berbisnis umroh, travel umroh, yang kita jual itu bukan ibadahnya. Jadi insya Allah sahabat sekalian yang sudah pernah umroh, ketika kita masuk ke Masjidil Haram, itu nggak ada yang namanya HTM, harga tiket masuk, seperti kita ke tempat-tempat hiburan atau ke Ancol misalkan. Maka ketika kita melakukan rangkaian ibadah umroh, sebetulnya ibadahnya itu adalah gratis. Yang kita jual bukan ibadahnya, tapi yang kita jual adalah fasilitasinya. Anda di sana sahabat sekalian mau sholat, ya, mau zikir, mau tawaf, mau sya'i, itu adalah gratis ibadahnya. Saya ulangi, ibadahnya adalah gratis. Lalu di mana bisnisnya? Yang kita bisniskan bukan ibadahnya, tapi yang kita bisniskan adalah bisnis fasilitasnya, akomodasinya selama di sana. Jadi ketika sahabat sekalian pergi umroh, maka visanya harus berbayar. Tiket pesawatnya juga harus bayar. Makannya selama di sana, kemudian tour leadernya, mutawifnya, bisnya, dan hotelnya, ini adalah fasilitas yang kita harus bayar. Jadi sebetulnya sama dengan travel yang membawa jalan-jalan. Taruhlah misalkan jalan-jalan ke
Padang atau ke Bali, sama persis seperti itu. Yang kita jual bukan ibadahnya, tapi yang kita jual adalah fasilitasi, pelayanan dan akomodasinya. Nah, lalu di antara bisnis yang banyak itu, sahabat sekalian, kenapa kita harus bisnis umroh? Yang pertama, kita lihat pasarnya. Sejauh mana sih pasar umroh itu bagusnya? Yang pertama, 89% muslim yang ada di Indonesia, 89% muslim yang ada di Indonesia itu adalah pasar kita. Ya. Ada yang berpendapat bahwa bisnis kebutuhan dasar manusia itu adalah bisnis yang bagus. Tapi selera tentang kebutuhan dasar itu kan macam-macam. Contohnya misalkan orang bisnis makanan. Ketika orang bisnis makanan, yang ada yang bilang bahwa kalau misalkan orang nggak makan, maka nggak mungkin. Maka kalau kita bisnis kuliner atau makanan, maka itu bagus. Itu memang bagus. Tapi yang menjadi masalah adalah masalah rasa. Orang itu kan kebutuhannya macam-macam. Nah, kalau bisnis umroh ini, travel umroh ini, maka selama dia itu muslim, mau dia organisasi masanya apa, mau dia partai politiknya apa, mau dia dengan madhab tertentu, insya Allah semuanya sama. 89% orang yang ada di Indonesia ketika mereka muslim, maka itu adalah pasar yang luar biasa buat kita. Yang kedua, kenapa pasar ini bagus? Ternyata kelas menengah muslim yang ada di Indonesia itu semakin hari itu semakin meningkat. Kelas menengah muslim ya. Kalau misalkan kelas ekonomi yang paling atas masih banyak dikuasai oleh non muslim, tapi kelas menengah muslim Indonesia, datanya 2016 itu 7,4 miliar yang ada di dunia. 2020 itu sampai 1.141 miliar. Jadi mengalami peningkatan yang luar biasa. Contoh konkret saja, ketika saya di Solo, tinggal di Solo, itu dulu kalau ada mobil-mobil yang bagus ya, ketika Syawal tiba, maka kebanyakan platnya itu adalah plat B. Jadi B, BA, BE itu berarti orang pulang kampung, orang-orang kaya dari Jakarta, dari daerah Sumatera pulang ke Solo. Tapi sekarang Masya Allah, Lebaran kemarin saya lihat mobil-mobil yang bagus itu nggak hanya orang-orang Jakarta. Sekarang di Solo juga mobil-mobil juga pada bagus semuanya. Kenapa bagus semuanya? Karena kelas muslim menengah ini makin meningkat. Contohnya guru, dengan sertifikasinya, dengan gajinya dia, dengan tambahan penghasilannya. Kalau di daerah Solo itu kebanyakan orang mempunyai sawah, mempunyai ternak. Di daerah Sumatera, orang pegawai negeri, dia punya tambahan penghasilan dari karet atau kelapa sawit. Maka ini yang membuat kelas muslim menengah ini makin meningkat penghasilannya. Dan ternyata umroh itu dibandingkan tahun 80-an atau haji, itu sekarang lebih murah dibandingkan dengan haji atau umroh tahun 90-an. Jamaah yang kemarin pergi sama kita pernah bercerita tahun 1900 awal ketika dia pergi untuk haji, dia harus menjual tanahnya, satu patok tanah sekitar 3.500 meter itu hanya untuk haji dia dan istrinya. Coba kalau misalkan hari ini dijual tanah yang sama, harganya bisa 1,5 miliar, itu bisa 1 RT untuk pergi haji atau umroh ya. Nah, artinya sekarang orang itu sangat bisa membeli umroh. Makanya di mana-mana di bandara kita lihat banyak orang yang pergi umroh pakai baju batik. Karena apa? Karena kelas menengah semakin meningkat dan semakin orang bisa membeli umroh. Yang ketiga, alasannya pasarnya bagus. Kenapa? Karena masa tunggu haji itu rata-rata sekarang 20 tahun. Di Jakarta 20 tahun, di Solo 23 tahun. Bahkan ada di daerah Maros, daerah Sulawesi, itu masa tunggunya itu hampir 40 tahun. Maka yang dulunya orang berpikiran bahwa mendingan kita haji dulu, ya, yang wajib dulu haji dulu baru umroh, sekarang orang berubah mindsetnya. Sekarang mendingan kita umroh dulu. Karena apa? Karena nggak tahu kita nyampe nggak usianya. Nah, ini menjadi alasan pasar yang bagus untuk bisnis umroh. Sahabat sekalian, peluang bisnis umroh ini kayak gimana?
Ya, yang kita lihat yang pertama, teman-teman sekalian, kenapa bagus bisnis umroh ini? Karena yang pertama trennya sepanjang zaman. Jadi saya pernah ketemu sama pebisnis yang kelas kakap di Jakarta. Saya tanya, Coach, saya mau tanya sama Coach, kira-kira bisnis apa yang keren, yang kita harus bidik pasarnya kayak gimana? Kata beliau, bisnis yang keren itu adalah bisnis yang trennya sepanjang masa atau sepanjang zaman. Kenapa? Karena orang Indonesia itu senangnya bisnis itu bisnis yang musiman. Semua orang bisnis batu akik, semuanya batu akik. Orang bisnis kebab, semuanya ikut kebab. Orang bisnis anturium, semuanya anturium. Orang beli lohan, semuanya beli lohan. Nah, bisnis yang bagus adalah bisnis yang trennya sepanjang zaman. Bisnis umrah ini bisnis yang trennya sepanjang zaman. Boleh dibilang Hamin 3 kiamat itu masih tetap banyak pembelinya. Makin dekat akhir zaman, makin banyak orang yang mau pergi ke Baitullah. Jadi ini trennya adalah tren yang sepanjang zaman. Yang kedua, ketika kita bisnis umrah ini, destinasi itu nggak berubah. Kita bandingkan dengan bisnis travel biasa. Kalau travel biasa, orang harus mencari inovasi, mencari tempat-tempat destinasi yang baru. Kalau orang sudah beramai-ramai menuju ke Bali, orang akan menemukan destinasi-destinasi baru, misalkan ke daerah Langkawi, Malaysia. Orang pergi ke kepulauan di daerah Semarang, kemudian orang ramai-ramai ke Raja Ampat. Jadi kita harus mencari destinasi baru terus. Tapi kalau kita jualan umroh itu kita nggak perlu cari destinasi baru terus. Ya Mekah, Madinah itu aja. Tinggal kita tambahin, mungkin tambahan plus Turki, ada plus Dubai, ada plus Mesir dan segala macam. Yang ketiga, ternyata demand-nya, kebutuhan orang umroh ini ternyata setiap tahun mengalami peningkatan yang luar biasa. Yang ketiga, kenapa bisnis ini menjanjikan? Yang pertama, bisnis ini nggak mengenal kelas. Orang kaya, orang middle, orang low, semuanya butuh yang namanya umroh. Jadi, saya pernah ketemu sama jamaah, ya, yang dia cuman jualan cilok. Saya pernah bawa jamaah juga tukang bangunan. Saya pernah bawa jamaah juga tukang kuli pasir. Dan kemarin Januari bawa jamaah yang profesinya adalah tukang tambal ban di daerah Kalimantan Barat. Jadi nggak mengenal kelas. Bahkan saya pernah bawa jamaah dari Yogyakarta yang usianya sudah 80 tahun. Dia bercerita, untuk pergi umroh ini saya rela untuk tidak makan lauk yang macam-macam, hanya tahu tempe sama garam untuk menabung agar bisa pergi umroh. Jadi Masya Allah, untuk pergi ke luar negeri biasanya orang itu kan kebutuhan pokoknya udah beres dulu. Konyol banget kalau orang itu jalan-jalan ke Malaysia, ke Thailand, makan aja masih susah, rumah masih susah, bayar sekolah masih susah, dia jalan-jalan ke luar negeri. Tapi yang Masya Allah, ketika umroh ini orang itu meletakkan akalnya. Jadi meskipun dia dengan kondisi pas-pasan, kelasnya juga kelas bawah banget, ternyata terlalu banyak orang-orang yang dia biasa-biasa saja, ekonominya juga biasa saja, dia pergi untuk umroh, bahkan untuk menabung bertahun-tahun agar dia bisa ke Baitullah. Yang kedua, kenapa bisnis ini menjanjikan banget? Karena tidak mengenal kata bosan. Repeat ordernya tinggi banget. Kalau orang rata-rata beli mobil itu kan 5 tahun. Orang beli motor rata-rata 5 tahun, nanti baru ganti motornya. Tapi untuk pergi ke Baitullah terlalu banyak orang-orang yang perginya itu setiap tahun. Bahkan kemarin jamaah yang bareng sama kita bulan Januari berangkat, Masya Allah, di bulan Mei berangkat lagi. Ada juga yang kemarin Januari berangkat sama kita, bulan November juga berangkat sama kita. Yang ketiga, alasannya sahabat sekalian, kenapa bisnis ini menjanjikan? Karena tidak mengenal keterbatasan. Saya pernah bawa jamaah yang gagal ginjal, cuci darahnya itu 3 kali seminggu. Masya Allah. Bahkan orang yang gagal ginjal, cuci darah 3 kali seminggu pun sampai nekat untuk pergi ke Baitullah agar
di sana dia mendapatkan kesembuhan. Dan saya pernah juga bawa jamaah dari Samarinda, jamaah yang ketika dari Madinah dilaporkan ke kita ada kesurupan, kemudian kita bawa gimana caranya ke Mekah. Ternyata di Mekah sampai di tempat tawaf lari-lari, ya kan. Kemudian setelah itu di kamar, kita bawa ke kamar, kemudian marah-marah, ngamuk-ngamuk, seluruh lampu-lampu yang ada di kamarnya dipatah-patahkan. Ternyata ketika kita tanya, pernah nggak jamaah ini dulu pernah kambuh seperti ini? Ternyata keluarganya menjawab, pernah 2 tahun yang lalu. Setelah kita tanya, ternyata jamaah ini adalah jamaah yang pernah dirawat di rumah sakit jiwa, artinya gangguan jiwa juga. Kenapa orang nekat sampai ke Baitullah? Karena ingin mendapatkan kesembuhan di sana. Nah, bisnis yang seperti ini, repeat ordernya tinggi, nggak mengenal kelas, tidak mengenal kata bosan, tidak mengenal keterbatasan, ini adalah bisnis yang prospeknya luar biasa. Nah, produk umroh, sahabat sekalian, produk umroh, kalau kita jualan umroh, itu jualan yang paling gampang. Yang pertama, karena dijanjikan oleh Allah, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan. Ketika kita mengajak orang ke Baitullah, maka dijanjikan oleh Allah, ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir. Allah lah yang akan menggerakkan, meskipun mereka jalan kaki ataupun mereka pakai unta yang kurus. Jadi sangat gampang, sahabat sekalian. Yang pertama, kenapa gampang? Karena produk knowledge-nya simple. Beda ketika kita misalkan menjual produk herba atau menjual produk-produk tertentu yang untuk belajar produk knowledge-nya aja kita perlu berbulan-bulan. Tapi untuk umroh, orang udah tahu produk kita. Yang kedua, orang udah kenal dengan produk kita. Bahkan kakek-kakek yang di kampung pun ketika ditanya tentang umroh, mereka akan menjawab, umroh itu ya keliling Ka'bah. Umroh itu adalah dari Safa ke Marwah berapa kali? 7 kali. Orang udah kenal. Dan produk umroh ini simple. Kalau kita bisnis ini adalah simple karena sebagian dari proses bisnis itu sudah dikerjakan oleh tim pusat. Maka para perwakilan kita ketika memulai usaha ini sangat mudah, ya, sangat mudah karena separuhnya sudah dikerjakan oleh pusat. Nah, sahabat sekalian, Dini Group Indonesia adalah perusahaan jasa penyelenggara ibadah haji dan umroh yang komitmen kita adalah melayani para tamu Allah dengan sepenuh hati. Sepenuh hati dengan tuntunan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan berkontribusi dalam membantu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Menjadi perwakilan DGI, ketika kita menjadi perwakilan DGI, bisnis umroh ini sangat simpel, gampang, ya, gampang. Nah, visi dan misi dari Dini Group Indonesia adalah menjadi travel umroh dan haji terkemuka yang menghadirkan kenyamanan dan keamanan dalam beribadah. Nah, misi kita yang pertama adalah mengajak dan mengedukasi masyarakat untuk bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji. Yang kedua adalah memberikan pelayanan prima umroh dan haji sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, bermitra dengan rekanan-rekanan yang terpercaya. Satu adalah muasasah provider terpercaya. Yang kedua adalah maskapai terpercaya. Yang ketiga adalah hotel-hotel yang terpercaya. Yang keempat adalah bis yang terpercaya serta catering yang terpercaya di sana. Kenapa ini perlu kita hadirkan? Karena ketika kita melakukan corporate to corporate itu kita akan nyaman mendapatkan rekanan-rekanan yang terpercaya. Yang keempat adalah berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan umat menuju kesejahteraan dunia dan akhirat. Makanya hari ini kita membuat peluang bagaimana para sahabat sekalian bisa bareng-bareng dengan kita di Dini Group Indonesia untuk menjadi travel planner untuk kesuksesan dunia dan akhirat. Nah, teman-teman sekalian, sahabat sekalian, kenapa kita harus dengan DGI bisnis ini? Yang pertama, kalau kita dengan travel lain, kita harus punya modal besar. Ada yang menawarkan jadi perwakilan itu paketnya harus membeli paket 19.500.000, ada yang 17.500.000, ada yang 10 juta. Nah, ketika kita bergabung dengan DGI, maka modal kita kecil, tanpa paket, tanpa harus beli paket, bahkan istilahnya free, ya, nggak pakai biaya untuk menjadi perwakilan Dini Group Indonesia. Yang kedua, rata-rata
travel lain yang mengajak kita untuk menjadi perwakilan, mereka memberikan komisi itu rata-rata 500.000 sampai $50 rata-rata. Nah, sedangkan di DGI komisinya besar, 1 juta per jamaah. Yang ketiga alasannya, kalau ada yang hari ini semangat untuk mengajak kita berusaha, berbisnis, maka nggak lebih-lebih dari bisnis jaringan, multi-level, atau ponzi, atau money game. Tapi insya Allah kalau kita bergabung dengan DGI, murni bisnis travel yang amanah, uangnya nggak kita investasikan ke yang lain-lain, memang murni bisnis travel. Yang ketiga, kenapa kita harus gabung dengan DGI? Opsi murah ada, tapi banyak travel yang menawarkan paket-paket murah. Ternyata hari ini kita melihat di media sosial maupun media elektronik banyak penipuan dan penelantaran jamaah. Nah, insya Allah DGI punya paket yang murah, mudah, dan mantap. Nah, sahabat sekalian, kenapa kita harus bergabung dengan Dini Group Indonesia? Yang pertama, alasan produk. Yang pertama adalah alasan produk. Produknya adalah 3M. Mudah. Mudah apa? Mudah mengaksesnya. Kita bisa mengakses lewat internet, website kita ada. Kita bisa mengakses lewat aplikasi, ya. Kemudian kita juga bisa mengakses lewat call center kita. Yang kedua, mudahnya apa? Mudah pembayarannya. Kalau kemarin ada yang menawarkan 3.500.000 itu hanya DP umroh, belum pasti berangkat. Tapi kita ada program kemudahan dari Dini Group Indonesia untuk memberikan solusi yang terkendala biaya. Dengan cara apa? 3.500.000 kita sudah bisa berangkat umroh. 3.500.000 berangkat umroh, bayarnya belakangan. Nah, ini adalah M yang pertama adalah mudah. Yang kedua adalah mantap. Kenapa mantapnya DGI? Mantapnya DGI, kita koper perlengkapannya adalah koper perlengkapan yang sangat cakep, menarik ya, kekinian. Yang kedua, koper kita sudah ada di depan hotel kita masing-masing, nggak perlu untuk megang-megang koper kita. Yang ketiga, kita ada pemaknaan di Mekah dan Madinah. Ada pemaknaan Mekah dan Madinah. Kemudian kita ada pembimbingan 24 jam, termasuk sholat duha, termasuk qiyamul lail. Kita ada program wirid pagi dan petang. Kita lakukan di kota Mekah. Kemudian mantapnya kita adalah kita bekerja sama dengan rekanan-rekanan yang terpercaya, bukan mengambil paket LE, tapi kita corporate to corporate. Nah, ini adalah mantapnya pelayanan umroh Dini Group Indonesia. Kemudian yang M yang ketiga adalah murah. Kita ada promo harganya cuma 19.800.000 ya, ada promo 19.800.000 dan paket reguler kita mulai dari 22 juta, 25 juta, ada yang 30 juta. Jadi ada yang 22 jutaan, 25 jutaan, dan 30 jutaan. Ini paket kita. Alasan kenapa kita memilih produk, kenapa kita memilih Dini Group Indonesia, salah satunya yang pertama adalah alasan produk. Yang kedua, alasan manajemen. Kenapa kita harus bergabung dengan Dini Group Indonesia? Yang pertama adalah capable. Jadi Dini Group Indonesia itu berdiri sejak tahun 2014. Dan ketika kita di bisnis ini bukan hanya menjadi seorang pengusaha, tapi ownernya, pendirinya itu adalah orang yang memang awalnya menjadi pembimbing umroh dan haji. Maka ketika sekarang mendirikan perusahaan ini sangat punya capable. Kemudian berorientasi pada pelayanan. Jadi kita sangat berorientasi dengan pelayanan. Mungkin fasilitas dengan travel-travel yang lain sama-sama di hotel yang sama, lobbynya, kamarnya, kemudian restorannya bisa jadi sama dengan travel-travel yang lain. Yang membedakan adalah pelayanannya. Bagaimana cara greetingnya, bagaimana cara melayani jamaah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kemantapan dari Dini Group Indonesia. Yang ketiga adalah support sistemnya. Jadi sahabat sekalian,
jangan ragu-ragu berbisnis dengan kita karena toolsnya udah kita siapkan. Offline maupun online sudah kita siapkan. Tools dan skillnya sudah kita siapkan. Pelatihannya, pembinaan skillnya, online maupun offline-nya sudah kita siapkan, sehingga para sahabat sekalian ketika berbisnis travelpreneur bersama DG ini mudah untuk menjalankannya. Kita membuat support system seperti orang bikin Indomie atau pop mie. Jadi kalau misalkan petunjuk pembuatannya dilaksanakan, insya Allah semuanya orang bisa melakukannya. Kita ada testimoni ibu-ibu yang belum pernah bisnis sama sekali, ketika kita ajarkan, ada support sistemnya, ada pendampingannya, mereka bisa mengerjakannya. Bahkan perwakilan kita ada yang usianya sudah 63 tahun bergabung dengan kita, dalam waktu 2 minggu sudah mendapatkan 6 jamaah. Kenapa bisa? Karena tools dan skillnya sudah kita siapkan. Alasan yang ketiga adalah legalitas. Kenapa ini penting? Karena ketika Bapak Ibu sahabat sekalian bermitra dengan perusahaan travel, yang pertama itu harus kita pegang masalah legalitasnya. Jadi Dini Group Indonesia ini adalah satu di antara 665 travel resmi dari Kemenak yang mendapatkan PPIU di Indonesia. Jadi 6 dari 665 travel yang mendapatkan izin PPIU dari Kemenak. Maka ketika legalitas perusahaan ini sudah ada, mereka akan berpikir 1000 kali untuk menelantarkan atau menipu jamaah, karena untuk mendapatkan sebuah izin dari Kemenak ini membutuhkan uang yang cukup besar. Jadi kalau misalkan menipu atau menelantarkan jamaah, bisa jadi legalitasnya yang harusnya 3 tahun diperpanjang, maka tidak diperpanjang sama pemerintah. Nah, ini menjadi alasan yang penting kenapa Bapak Ibu sahabat sekalian bergabung dengan Dini Group Indonesia. Ini adalah legalitas perusahaannya, SIUP TDP-nya, ya, kemudian dari Kementerian Pariwisata, Kementerian Hukum dan HAM, dan dari Kementerian Agama, Kemenaknya. Nah, yang keempat, kenapa kita harus bergabung dengan Dini Group Indonesia, Bapak Ibu sekalian? Kita nggak perlu untuk sewa ruko. Biasanya orang kalau usaha, untuk membangun usaha yang baru harus sewa ruko, butuh biaya yang besar, harus butuh surat domisili dan segala macam. Nah, ketika kita bergabung dengan bisnis travel umroh ini di Group Indonesia, maka Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, tidak perlu untuk sewa ruko, bisa dikerjakan di rumah, bahkan bisa dikerjakan di mana saja. Asal di situ ada internet, insya Allah kita bisa mengerjakan karena kita sudah siapkan support sistemnya. Teman-teman yang jualan lewat WA, hampir hari ini mungkin di beberapa kota di seluruh Indonesia semua orang pegang HP, pegang gadget. Kita bisa optimalkan jualan lewat WA karena setiap hari 2 postingan iklan kita akan kita keluarkan, sehingga Bapak Ibu sahabat sekalian tinggal nge-share ke yang lain. Begitu juga lewat media sosial atau website, kita sudah ada jaringan lewat medsos, tinggal view, lihat, kemudian like, kemudian kita share ke yang lain. Insya Allah dengan begitu akan memudahkan kita untuk mendapatkan jamaah. Nah, kita sudah ada alasan yang kelima adalah teknologi. Jadi kita sudah punya teknologi, ya, lewat online yang hari ini nggak mau mengikuti perkembangan zaman, maka akan ditelan oleh zaman. Maka salah satunya kita menguatkan bagaimana tim media DGI sudah membuatkan pamflet, membuatkan video, membuatkan iklan-iklan, membuatkan tutorial, membuatkan testimoni, sehingga para sahabat Bapak Ibu sekalian gampang untuk menjualnya. Nah, DGI itu yang pertama adalah mengutamakan kemudahan, aman secara syar'i, ya, aman secara syar'i. Sudah ada izinnya Samira Aliwisata D834 tahun 2016, dan untuk pembiayaan 3.500.000 umroh dulu bayar belakangan, maka sudah ada fatwa dari MUI 44 DSN MUI nomor 7 2004 tentang pembiayaan multijasa
dan insya Allah dengan support sistem yang kita sudah siapkan, sistem ini sangat mudah untuk dijalankan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian DGI yang dimuliakan Allah, maka peluang perwakilan DGI pada prinsipnya adalah gratis, free ya. Pada prinsipnya adalah free atau gratis. Asasnya adalah kepercayaan. Meskipun saudara, tetangga atau sahabat kita bermitra dengan DGI, maka kita harus kita ikat kesepakatannya dengan MOU ya, bahwa ini adalah resmi dari Dini Group Indonesia. Menjadi mitra DGI, sahabat sekalian, Bapak Ibu sekalian, maka yang pertama kita niatkan lillahi ta'ala. Yang kedua tentunya pastinya sahabat sekalian harus mengisi formulir MOU, dan untuk memudahkan sahabat sekalian untuk menjual produk umroh kita, maka tools perlengkapannya sudah kita siapkan ya. Hanya dengan 1,5 juta rupiah saja. Ini bukan pendaftaran tapi adalah pengganti tools agar para sahabat dan Bapak Ibu sekalian yang menjadi orang awal bermitra dengan DGI dimudahkan cara jualannya. Yang ketiga, menjadi mitra DGI adalah menduplikasikan sistem yang kita sudah buat. Nah, apa saja yang kita dapatkan dari uang 1,5 juta yang kita bayarkan? Bukan untuk membayar pendaftaran, tapi ini adalah untuk memudahkan sahabat sekalian mempunyai tools. Jadi kalau kita bebaskan para perwakilan mitra kita untuk membuat tools sendiri dengan pekerjaannya, dengan bisnis yang sebelumnya, mungkin sahabat sekalian nggak punya waktu untuk hanya membuat kartu nama atau formulir pendaftaran atau spanduk atau ex-banner atau flyer atau kartu nama atau dengan tools-tools yang lain. Maka dengan 1,5 juta ini sahabat sekalian, kita kembalikan semuanya 1,5 juta itu ke para perwakilan. Yang pertama kita buatkan apa? Formulir pendaftaran, spanduk perwakilan, brosur DGI, ex-banner DGI, flyer, kartu nama, dan kita sudah siapkan dress code-nya. Untuk yang laki-laki adalah jas DGI, jas eksklusif DGI. Kemudian yang perempuan adalah seragamnya adalah jubah dan 2 kerudung. Nah, selain kita buatkan tools, sahabat sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita juga siapkan skillnya. Karena core bisnis kita ini bukan jualan pelatihan, bukan member get member, maka uang 1,5 juta itu sudah termasuk coaching bisnis travel, umroh dan haji. Kemudian konten iklan dan broadcast setiap harinya Bapak Ibu akan disampaikan video dan pamflet tentang jualan umroh DGI. Kemudian dari uang 1,5 juta itu sudah kita termasuk pelatihan marketing, cara closing, pelatihan administrasi keuangan dan dokumentasi, kemudian pelatihan tour leader, kemudian seminar inspirasi umroh kuna. Uang 1,5 juta ini kita balikkan ke perwakilan semuanya, bentuknya adalah tools dan skillnya. Nah, ini adalah contoh brosur dari Dini Group Indonesia, spanduknya, ex-bannernya, spanduknya, flyernya, formulir pendaftaran, kemudian kartu nama, brosur, 1 rem sudah kita siapkan, dan ini adalah jas eksklusif DGI, serta ditambah dengan 1 program DGI. Semuanya sudah dimasukkan ke dalam USB dan mendapatkan name tag nomor induk perwakilan, yang itu merupakan bagian resmi dari perwakilan Dini Group Indonesia. Nah, Bapak Ibu sahabat sekalian, ketika kita bisnis pasti kita harus jelaskan tentang komisi per jamaah. Maka ada beberapa komisi. Yang pertama adalah komisi penjualan langsung. Kalau Bapak Ibu sahabat sekalian mendapatkan 1 jamaah, maka mendapatkan komisi 1 juta rupiah per jamaah. Jadi kita bukan multi level. Maka ketika para perwakilan mendapatkan jamaah, komisinya adalah 1 juta per jamaah. Yang kedua adalah ada komisi per 10
Jadi kalau jamaahnya 1 mendapatkan 1 juta, 7 mendapatkan 7 juta. Tapi kalau jamaahnya itu adalah persepuluhan, 10 jamaah maka mendapatkan 10% dari penghasilan. Misalkan jamaahnya 10, maka mendapatkan 10 juta ditambah dengan 10% dari 10 juta sama dengan 1 juta rupiah. Maka ketika jamaahnya 10 mendapatkan komisi 11 juta. Ketika jamaah kita 20, maka bukan 20 juta, tapi mendapatkan 22 juta rupiah. Ketika jamaah kita 30, bukan mendapatkan 30 juta, tapi mendapatkan 33 juta. Dan ketika jamaah kita 40, maka kita akan mendapatkan 71 juta. Bukan cuma 40 juta, tapi kita akan mendapatkan 71 juta rupiah. Dari mana dapatnya? Yang pertama adalah komisi langsungnya 40 jamaah 40 juta. Yang kedua adalah bonus per 10 dari pendapatan. Maka ketika 40 juta, 10%-nya kita mendapatkan 4 juta rupiah. Dan kita akan mendapatkan bonus 4 juta rupiah serta kita mendapatkan free tour leader. Maka kita ketika mendapatkan 40 juta, 40 jamaah dalam satu keberangkatan, maka kita akan mendapatkan free tour leader senilai 23 juta rupiah. Dan yang keempat, kita akan mendapatkan gaji tour leader 4 juta rupiah. Maka total ketika kita mendapatkan 40 juta rupiah, 40 jamaah, kita akan mendapatkan 71 juta rupiah, yang 48 jutanya adalah cash, 23 jutanya adalah menjadi tour leader atau free umroh. Saya ulang, ketika kita mendapatkan 40 jamaah sendiri atau tim, maka kita mendapatkan potensi penghasilan 71 juta rupiah, yang 48 jutanya adalah cash dan 23 jutanya adalah free umroh sebagai tour leader. Nah, ini adalah paket Dini Group Indonesia. Ada paket Sukari yang hanya 22 jutaan, ada paket Ambar yang 25 jutaan, dan ada paket Ajwa yang 30 jutaan. Paket Sukari untuk yang bintang 3, paket Ambar untuk bintang 4, paket Ajwa untuk yang bintang 5. Nah, keunggulan DGI adalah bimbingan penuh plus pemaknaan. Yang kedua adalah semua jamaah kita pakai receiver, penerima suara. Jadi para jamaah, calon jamaah nggak perlu untuk membaca buku-buku doa, hanya mendengarkan ustadz ketika menjadi pemandu atau pembimbing ibadah umrohnya. Para jamaah tinggal mendengarkan doa-doanya. Kemudian yang ketiga adalah perlengkapan umroh yang eksklusif. Keempat adalah mudah akses pembayarannya. Yang kelima adalah hotel-hotel kita, hotel-hotel yang dekat dengan Haramain. Bapak Ibu sekalian, sahabat yang dimuliakan Allah, menjadi pengusaha itu mudah. Kita akan menjawab tantangan bahwa bisnis itu adalah harus punya keturunan, bisnis itu harus punya modal, bisnis itu harus punya keberanian. Maka hari ini bersama DGI, maka insya Allah kita menjadi pengusaha kaya dan soleh. Dan insya Allah dengan modal yang minimal, dengan pendampingan, dan dengan bersama-sama kita bertawun, insya Allah kita semuanya bisa menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses dunia dan akhirat. Bapak Ibu sekalian, sahabat DGI, mudah-mudahan kita semuanya bisa segera menjadi pengusaha. Dan caranya agar kita bisa menjadi pengusaha yang sukses adalah take action. Bagaimana kita action setelah Bapak Ibu sahabat sekalian mendengarkan presentasi hari ini? Sukses kita menjadi pengusaha atau tidaknya tergantung dari bagaimana kita action. Maka bismillahirrahmanirrahim, ambil
formulir pendaftaran, tanda tangan MOU, dan insya Allah 1 minggu setelahnya Bapak Ibu sekalian sudah bisa menjadi pebisnis yang akan sukses dunia akhirat. Support system kita siapkan. Mudah-mudahan 1 minggu kita bisa langsung dapat jamaah. Inspirasi umrohku, labbaik labbaik Allahu Akbar, labbaik labbaik Allahu Akbar, labbaik labbaik Allahu Akbar. Insya Allah kita semua bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك لبيك